Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupanku, mengubah kehidupanku, memberi tujuan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah kerinduan hati, pernyataan iman untuk menyatakan bahwa bagian hidup kami terbaik adalah bagi Tuhan selama-lamanya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini
Kita masuk bagian terakhir 1 Timotius 6 ayat 11 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, di bagian terakhir daripada suratnya kepada Timotius yang pertama, Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Sebutan ini menunjukkan bahwa Timotius adalah abdi Allah atau manusia yang dimiliki oleh Allah. Sebutan yang sama juga diberikan kepada Musa dalam Ulangan 33 ayat 1 dan di 1 Samuel 9 ayat 6 ya. Nah, sebagai manusia Allah atau hamba Allah, Timotius diingatkan oleh Paulus agar menjaga beberapa hal yang penting. Hal-hal ini juga penting bagi setiap kita, karena kita juga adalah anak-anak Allah. Hal pertama, yaitu agar Timotius mengejar karakter-karakter ilahi dan menjauhi hal-hal yang fana. Sebagai hamba Allah, manusia Allah, anak Allah, seharusnya karakter-karakter yang kita miliki adalah karakter-karakternya Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu agar Timotius mentaati perintah Allah senantiasa. Demikian juga terhadap kita sebagai anak-anak Allah, kita juga mesti mentaati perintah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita mesti mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya, ketetapan-ketetapannya. Belajar firman Tuhan tidak hanya untuk mengerti, setelah dimengerti kita mentaatinya. Dan yang ketiga adalah agar Timotius sebagai hamba Allah, manusia Allah, dan kita sebagai anak-anak Allah menjaga hidup sesuai kebenaran itu. Atau
menjadikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Nah, dengan ketiga hal inilah Paulus menasihati Timotius yang juga kita dengar hari ini, kita renungkan hari ini, sehingga sebagaimana Timotius hidupnya menjadi keteladanan rohani bagi jemaat Tuhan, demikian hidup kita juga dapat menjadi teladan rohani bagi setiap kita. Selain daripada tugas yang diminta Paulus kepada Timotius sebagai hamba Tuhan, manusianya Allah, dan kita sebagai anak-anak Allah, Rasul Paulus juga meminta Timotius untuk mengingatkan orang-orang kaya untuk tidak mengejar kekayaan duniawi saja, lalu hidup dengan kesombongan, melainkan mengejar kekayaan rohani dengan kerendahan hati dan perbuatan baik. Di ayat 17-19 dinyatakan itu. Peringatan ini berkaitan dengan perikop sebelumnya yang kita sudah bahas. Bagaimana diungkapkan bahwa karena cinta uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri. 1 Timotius 6 ayat 10 ya, kemarin kita sudah membahasnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita percaya Kristus, kita adalah manusia Allah, bukan manusia duniawi. Kita milik Allah dan seharusnya kita hidup mengabdi kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengejar hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi. Mengejar karakter dan kekayaan rohani, bukan kekayaan duniawi yang sementara. Menjadi kaya tidak salah, bagus, itu menolong kita hidup di dunia ini, tetapi tidak boleh kita berfokus pada kekayaan duniawi ini. Kekayaan duniawi adalah fasilitas untuk kita hidup memuliakan Tuhan, fasilitas untuk kita jadi berkat bagi sesama, fasilitas untuk kita bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, fasilitas untuk kita membesarkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Engkau beri. Terima kasih buat kesehatan, sehingga kami diberi kesempatan kembali hari ini untuk memuliakan Tuhan. Seperti kebenaran firman hari ini kami diingatkan, kami sebagai manusianya Allah, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah, kami hidup memuliakan Tuhan dengan karakter-karakter ilahi dan menghidupi kebenaran-kebenaran. Tidak berfokus kepada kekayaan dunia, tetapi kekayaan rohani. Tuhan tolong setiap umat-Mu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan dan akan pribadi Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan berkati tangan mereka dan menghasilkan yang terbaik. Segala berkat rezeki yang Kau curahkan, biar mereka pakai untuk memperluas kerajaan Allah, bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu, dan menghidupi gaya hidup Allah. Hari ini juga kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi baik keamanan, ketentraman, keharmonisan bangsa ini supaya Tuhan terus tetap terjaga. Kami berdoa dalam suhu politik yang makin meningkat, persiapan pemilu 2024, Tuhan Kau mengawal bangsa ini dalam kedamaian-Mu. Kami berdoa mohon ketentraman, roh kedamaian atas bangsa ini. Kami tolak roh anarkis, kami tolak roh-roh kebencian, rasialis, kami tolak kerusuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, dan kami lepaskan kasih,
pengampunan, persaudaraan, kesabaran, kebaikan yang memancar dalam tubuh Kristus bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Kami berdoa secara roh, kami berdoa untuk atmosfer rohani atas bangsa ini, dijauhkan dari anarkisme, dijauhkan dari perpecahan bangsa, dijauhkan dari tindakan-tindakan radikalisme yang negatif. Kami berdoa supaya pemerintah dapat berjalan dengan baik mengatur bangsa negara ini. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, staf menterinya bersama dengan Polri, TNI menjaga keamanan, ketentraman, kestabilitasan daripada bangsa ini, Tuhan, negara ini, dan semua berjalan baik. Kami berdoa memberkati ekonominya, ada peningkatan. Kami berdoa untuk kerukunan terjadi senantiasa. Kami berdoa ada keharmonisan. Bangsa ini yang adalah bangsa yang cinta damai dinyatakan dalam kehidupan yang sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melawat. Engkau mendengar doa-doa umat-Mu. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Engkau juga menjaga gereja-gereja. Kami berdoa juga saat ini untuk situasi kesehatan bangsa yang kami tahu masih ada COVID, tetapi Tuhan melindungi, menyertai. Dan supaya segala pihak yang bertugas menanggulangi COVID, Tuhan Kau menolong sehingga bangsa ini boleh sehat oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat. Tetap semangat. Shalom.